Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to this channel Berani Belajar, kalian harus berani. Kali ini kita ke mata kuliah pilihan bahasa Jerman. Ini adalah MKU pilihan di Institut Teknologi Bandung. Jadi diampu oleh Frau Chandra namanya. Aduh, ini harusnya nomor WA-nya tidak usah ditunjukkan, tapi nggak apa-apa. Jadi kemungkinan untuk pembagian nilainya ada UTS, yaitu lisan, jadi mungkin saja karena ini udah offline bisa face to face. Kemudian kuis word shot itu biasanya tentang kosakata diambil kuisnya 20%. Kemudian UASnya itu mengenai grammar, writing sama listening. And in this class tidak ada perbaikan nilai. Oke, pada kelas pertama, week pertama ada beberapa vocab atau word shots baru, news word chart. Contohnya ada Vorteile or in English advantage. Kemudian kalau misalnya bahasa Jerman ada juga yang dia digabung ya, misalnya Brotgeschäft. Brot artinya roti, Geschäft artinya toko, berarti roti toko roti maksudnya. Biasanya yang di informasi lanjutan di Brotgeschäft itu utamanya yang dijual adalah roti gandum, karena menurut mereka itu lebih mengenyangkan ya dan lebih sehat. Dan untuk mata kuliah ini sebenarnya untuk beginners, jadi yang udah mengambil mata kuliah ini harusnya tinggal mengulang saja. Jadi mata kuliah ini materinya sampai akusatif saja. Misalnya kalau kita ada kelas sesi pagi, jadi bisa hadir di sesi siang, jadi ibunya fleksibel gitu. Jadi kalau misalnya dari Eropa sendiri, itu 95% bisa berbahasa Jerman. Terutama di negara-negara yang udah di list di bawah ini. Ada di Austria, ada di Swiss, ada di Swiss, ada Luxembourg, ada Belgian, ada Danewa, ada Italian. Nah, itu rata-rata bisa berbahasa Jerman. Kenapa kita mempelajari bahasa Jerman? Karena bahasa Inggris itu udah kayak kewajiban lah bisa dibilang ya, itu kayak mandatory. Nah, sedangkan kalau bahasa Jerman itu kayak apa ya, kita bisa bilang ya, kayak additional lah. Jadi kalau bisa lebih baik, ya kalau nggak bisa ya juga nggak apa-apa. Karena pada suatu kondisi mungkin kita juga membutuhkan bahasa Jerman, misalnya kalau kerja di multinasional, perusahaan multinasional, atau ketemu orang Jerman di mana itu yang bisa berbahasa Jerman, jadi lebih gampang untuk meminta tolong atau berkomunikasi seperti itu. Nah, bahasa Inggris nggak bisa dikatakan bahasa Eropa lagi, biarpun asalnya bahasa Inggris itu juga dari Eropa, karena adanya perubahan. Jadi kan bahasa Inggris itu terus mengalami, bisa dibilang evolusi lah ya, dari negara satu ke negara lain. Dia ada perbedaan-perbedaan, mulai dari accent, mungkin dari vocabnya juga, dari kebiasaan mereka mengucapkan kata tertentu. Misalnya kalau bush di Australia artinya hutan, tapi kalau di Amrik semak belukar ya, seperti itulah kira-kira. Nah, jadi di Jerman ada namanya federal state. Federal state itu adalah negara bagian Jerman. Nah, negara bagian Jerman sebenarnya kalau nggak salah sih ada 16 negara bagian Jerman ya. 16 bagian Jerman, negara bagian Jerman. Itu ada Baden-Württemberg, ada juga Bavaria, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Lower Saxony, Mecklenburg-Vorpommern, North Rhine-Westphalia, Rhineland-Palatinate, Saarland, Saxony, Saxon-Anhalt, Schleswig-Holstein, sama Tungaria. Tapi nggak tahu ini bener apa enggak ya. Coba aku masukin deh, aku input ya ke ke dalam file yang kita bahas ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau di kelas ini sih nggak langsung mempelajari bahasa Jermannya langsung, tapi kayak informasi mengenai Jermannya dulu, seperti itu katanya sih, biar tertarik ya
mempelajarinya. Tapi kita coba deh. Sebentar. Oke, teman-teman kelihatan nggak? Aku ngeditnya dari laptop soalnya. Oke. Jadi ada 16 negara bagian ya. Yang pertama ada Schleswig-Holstein, ada Mecklenburg-Vorpommern, ada Hamburg, ada Bremen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin, Brandenburg, Sachsen, Thuringen, Hessen, North Rhine-Westphalia, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern. Nah, seperti itulah ya. Jadi kalau Jerman itu kayak mulut orang gitu ini. Nah, lagi terbuka gitu seperti itu. Jadi ada 16 Bundesländer. Kemudian ya dijelaskan juga mengenai waktu itu Perang Dunia Pertama yang Jerman kalah, terus Perang Dunia Kedua juga Jerman kalah, sehingga Perang Dunia itu kayak tabu lah untuk dibahas, apalagi Nazi, makanya simbol swastika itu kayak orang kalau di Jerman ada yang memakai simbol-simbol seperti itu didenda gitu ya. Nah, makanya kadang orang Jerman itu bingung kalau misalnya dia datang ke Indo, misalnya ke Bali gitu kan, terus dia lihat kayak ada simbol swastika gitu, nah atau Nazi seperti itu. Jadi kayak ada beberapa hal-hal tabu juga yang ini ya, simbol swastika itu ya. Nih, this simbol swastika. Oke. Kemudian dibahas juga mengenai makanan Jerman atau Gerichte. Ini artinya makanan. Ada Bratwurst, ada Rinderroulade. Bratwurst itu kayak sosis, roti sosis. Rotkohl, kol merah. Rinderroulade itu daging kayak roulade lah. Di Indo juga ada kan. Weisswurst mit Brezel, tipikal di selatan Bayern. Ada Wiener Schnitzel, ada Königsberg Klopse, ada Spätzle, ada Currywurst, ada Pommes, ada Palatschinken, ada Apfelstrudel, Apple Pie, Dampfnudeln Pie, Milchreis, nasi susu, Schwarzwälder, Kirschtorte. Jadi kayak Black Forest aslinya dari Jerman. Kemudian ada orang yang pergi ke Amerika, kemudian kepanjangan nih Schwarzwälder Kirschtorte buat jadi bilangnya aja Black Forest ya, seperti itu, karena dia waktu ditemukan di kayak kota Black Forest gitulah ya di Jerman. Jadi mungkin itu aja pertemuan pertama kali ini bahasa Jerman. Terima kasih dan Dankeschön.